253 baris ketiga dari atas. Bacaannya wal maqalatus saminatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wal maqalatus saminatu, dan maqalah yang ke-8 an Utsman radhiyallahu an, dari Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, wajadtu halawatal ibadati fi arba'ata asya. Wajadtu, aku telah temukan halawatal ibadah, akan manisnya ibadah, fi arba'ati asya'a, ya, di dalam 4 perkara. Jadi kata Sayyidina Utsman, aku menemukan manisnya rasa ibadah itu di dalam 4 perkara. Awaluha, yang pertama dari 4 perkara itu, yaitu fi ada'i faraidillahi. Beliau merasakan manisnya ibadah itu ketika beliau melaksanakan seluruh keperluan-keperluan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, beliau begitu merasakan manisnya ibadah. Kita udah pernah belum ketika sholat manis rasanya enak gitu, saking enaknya sampai lupa rakaat gitu ya, saking enaknya itu ngeblank. Beliau tuh merasakan manisnya ibadah itu ketika menunaikan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yasiriha, baik kewajiban yang mudah, wa asiriha, ataupun kewajiban yang susah, yang sulit. Jadi beliau itu semua kewajiban-kewajiban dari Allah, baik yang sulit maupun yang gampang, beliau laksanakan. Tapi kalau kita pilih-pilih, mana yang gampang kita laksanain, kalau yang susah kita tinggalin. Bener gak? Kalau kita makan begitu, nyari yang gampang-gampang aja, ya, yang gampang-gampang aja. Kalau yang susah, ogah. Contoh seperti duduk di majelis taklim itu berat. Lah sekian banyaknya warga jamaah Al-Ikhlas, ya sebegini yang rajin tiap minggu ngaji. Kenapa? Karena emang berat duduk di majelis taklim itu. Luar biasa, Pak. Karena pahalanya besar, ya berat. Jangan dikatai dia adalah enggak wajib. Ini kewajiban kita. Ngaji itu kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Hadisnya jelas, hadis sahih. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Sampai kalimatnya faridoh, bukan fardu. Itu kata ulama ahli bahasa Arab itu membedakan antara yang wajib biasa dengan wajib yang luar biasa. Kalau yang biasa cuma fardu doang, tapi kalau yang luar biasa jadi faridoh. Bertambah kan hurufnya, fardu cuma 3, farodoh. Kalau faridoh, fa, ro, iya, do, tak marbutoh. Itu ada 5. Maka dikatakan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bentuk kalimat itu menandakan bertambahnya makna. Artinya lebih wajib ngaji itu. Ya, enaknya kan kalau kita salat berjamaah, makmum belakang, habis beres belakang. Itu kan gampang ya, ringan, benar gak? Tapi ketika kita duduk di majelis taklim sampai selesai, berat, digandulin sama setan. Mata udah ditaburin, pantat ditaburin paku, supaya kita kagak betah duduk. Belekotan dulu. Itu. Maka Sayyidina Utsman ibnu Affan merasakan manisnya ibadah itu ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang gampang maupun yang susah, yang berat. Wasani, dan yang kedua, beliau merasakan manisnya ibadah itu
fitina bi maharimillahi, yaitu ketika beliau menjauhi semua keharaman-keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau merasakan manisnya ibadah itu ketika beliau menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sogiriha, baik larangan yang kecil yang biasa-biasa saja, ya, wa kabiriha, ataupun larangan yang besar, baik dosa kecil maupun dosa besar. Itu artinya beliau merasakan manisnya ibadah itu ketika beliau meninggalkan dosa-dosa, larangan-larangan, keharaman-keharaman dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau kita bukan nyepelein dosa, nggak apa-apa dosa kecil ini, benar gak? Iya. Lihat perempuan, nggak apa-apa dosa kecil ini, gitu kan, dosa mata. Padahal, ya, Sayyidina Utsman itu merasakan manisnya ibadah itu ketika beliau meninggalkan dosa kecil maupun dosa besar. Wasali sudah yang ketiga yang membuat beliau merasakan manisnya ibadah itu adalah bil amril bil ma'ruf, ketika beliau, ya, amar ma'ruf, artinya apa? Menyuruh berbuat kebaikan kepada orang lain. Ngajak ibadah, ngajak sholat, ngajak ngaji, ya, Ustaz Taufik, Ustaz Umar, semua pengurus-pengurus ngajak di WA, di grup, maupun secara langsung maupun tidak langsung ngajak nggak apa-apa. Jangan bosan-bosan. Bosan gua mah tiap minggu ngajak kagak ada yang datang, nggak usah bosan. Ngajak kebaikan nggak boleh bosan. Walaupun dicibir orang, terus di grup mesti ada grup nih, di grup share terus pengajian, lu ngaji, biarin aja. Gak cukup di grup pakai toa, sebelum maghrib udah koar-koar, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, malam ini malam Senin ada pengajian, yuk kita makmurkan masjid, yuk kita duduk di majelis taklim, gitu. Itu namanya amar ma'ruf. Yang gak dapat risiko apa-apa kalau amar ma'ruf mah ngajak doang, nggak bakal ada yang nempelin. Jadi beliau itu merasakan manisnya ibadah itu ketika amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Justru suara kita, ya, yang mungkin kata orang suaranya sember, kayak kaleng rombeng, tapi menurut Allah ketika suara kita ini yang dikata orang itu suaranya suara jelek, tapi untuk ngajak orang lain untuk beribadah menuju jalan Allah, itu justru suara yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ajar, ya, nggak ada orang jangan gua mah suaranya jelek, nggak usah begitu, ajar aja. Karena di Al-Quran sudah jelas Allah berfirman, wa ma'asana qalan ini, ya, mimman da'a ilallah. Tidaklah ada suara yang paling indah di hadapan Allah kecuali suara yang untuk mengajak ke jalan Allah, mimman da'a ilallah. Gak usah takut, gak usah khawatir, terus ngajak kebaikan, gak usah. Gua mah bosen ngajaknya juga, kagak didengar, gak usah begitu. Ya, nggak usah begitu. Terus ngajak di grup apa aja, share, ya kan? Kenapa kita nge-share kebaikan jadi pahala? Ngajak untuk amar ma'ruf jadi pahala. Nggak usah takut dinyinyirin orang, biarin aja. Ya. Itulah amar ma'ruf. Beliau merasakan manisnya ibadah itu ketika amar ma'ruf, mengajak untuk berbuat kebaikan. Wahwa, dan amar ma'ruf itu kullu ma yahsunu fil syar'i, ialah setiap perkara yang bagus di dalam atau menurut hukum syara. Jadi menurut hukum syara bagus itu, ya, berarti ma'ruf namanya. Ngaji kira-kira bagus enggak ngaji? Berjamaah di masjid, ngajak berjamaah kira-kira bagus enggak? Bagus. Menurut syara itu bagus, itu adalah ma'ruf namanya. Semua perkara yang dikatakan bagus menurut syara itu apa? Agama. Menurut agama berarti itu ma'ruf namanya.
kebaikan. Ngajak untuk berkurban, arisan atau patungan atau nabung, ma'ruf juga kan? Ma'ruf juga. Wabtigoi sawabillah, yaitu di dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wahwa, dan kalimat amru bil ma'ruf wabtigoi sawabillah itu min aqfil illati, termasuk daripada atopnya ilat alal makluliha, kepada maklulnya. Ini nanti kalau belajar nahwu ini mah harus belajar nahwu. Ya, jadi atap dari ilat kepada maklulnya. Ilat mana? Ilat itu ibtigoi sawabillah. Maklulnya apa? Amru bil ma'ruf. Itu maklulnya. Kenapa? Karena dengan kita supaya mendapatkan keridhaan atau pahala dari Allah, maka kita berbuat amar ma'ruf. Nah, makanya disebutnya atop antara ilat dan maklulnya. Warabiu, dan yang keempat, bin nahyi anil munkar. Sayyidina Utsman merasakan manisnya ibadah itu ketika beliau mencegah kemungkaran. Maka antara amar ma'ruf nahi munkar gak bisa dilepaskan, selalu bersama-sama amar ma'ruf nahi munkar. Wa huwa, yang namanya munkar itu kan ma laisa fihi ridho ta'ala, sesuatu ya yang tidak ada di dalamnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu pekerjaan, kalau itu amaliyah, sekiranya ini Allah tidak ridho, itu namanya munkar namanya. Lawan apa? Kebalikan daripada ma'ruf tadi. Kira-kira kalau maksiat kita, Allah ridho enggak? Ridho enggak? Kalau kita berbuat dosa, Allah ridho enggak? Kalau mabok-mabokan, Allah ridho enggak? Kalau berzina, Allah ridho enggak? Kalau enggak ngaji, Allah ridho enggak? Ayo. Kalau ngaji nih, ridho enggak Allah kira-kira? Coba. Ini kewajiban. Berarti kalau kita meninggalkan kewajiban, dosa enggak? Dosa. Sama ketika kita datang waktu sholat, kita enggak sholat, dosa enggak? Ngaji juga begitu, jangan dianggap enggak dosa. Ada pengajian dekat rumah kita, sedangkan kita enggak ada kegiatan apa-apa yang urgent, yang penting. Lalu kita tinggalkan itu pengajian, dosa. Kenapa? Karena wajib hukumnya ngaji itu. Nah, namanya munkar itu ketika di situ tidak ada ridho Allah, berarti itu munkar. Dan resikonya berat kalau namanya munkar, apa nahi munkar. Beda dengan amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf gak bakalan ada orang yang marah. Tapi kalau munkar, nahi munkar, resikonya perang. Resikonya kalau ini dimusuhin, resikonya di penjara. Itulah nahi munkar. Kalau ngajak ngaji, ayo ngaji, ya nggak ada yang marah, terserah gua mau ngaji enggak. Tapi kalau orang lagi maksiat nih, lagi mabuk, kita cegah, ya kan? Lagi berzina, kita cegah. Hobinya dia lagi berjudi, kita ajak tuh lapaknya. Kira-kira marah nggak tuh? Marah. Kurang ajar lo kan gitu ya. Ngawur. Ya, makanya kenapa FPI banyak yang benci, karena resikonya amar ma'ruf nahi munkar. Iya, nahi munkar. Ketika orang sudah nggak sanggup lagi membubarkan prostitusi, ya kita lapor ke aparat, ya hukum nggak didengar. Karena begitu, terkadang ada yang begitu, kita lapor terus berulang kali. Ya karena saya sendiri tahu prosedurnya di dalam nahi munkar gerakannya. FPI tahu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kita gerebek, enggak, kita lapor dulu.
1 kali, 2 kali, 3 kali kita lapor, enggak digubris, enggak diperhatikan laporan kita, laporan masyarakat juga, baru kita bergerak. Seandainya nih aparat-aparat benar-benar menegakkan hukum, ya, tegakkan hukum setegak-tegaknya, enggak bakalan FPI ada. Kemaksiatan diberantas, ya kan? Maka nggak usah ada FPI kalau benar-benar aparatur hukum menegakkan hukumnya. Dari situlah beliau merasakan manisnya ibadah itu ketika beliau nahi munkar, mencegah kemungkaran. Wattiqai min ghadabillahi, dan menjaga diri dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kalimat nahi munkar wattiqai min ghadabillahi min aqwi sababi alal musabbab, yaitu kalimat atopnya sabab terhadap musababnya, kepada musababnya. Jadi sababnya mana? Ittiqai an ghadabillah, musababnya apa? Nahi munkar. Sebab kita jauh terhindar dari murka Allah karena disebabkan kita nahi munkar. Itu maka atopnya sabab kepada musabab. Wa maqalat tasi'atu, dan maqalah yang ke-9, qala, ya, berkata Sayyiduna Utsman aidon, berkata kembali Sayyidina Utsman radhiyallahu an, arba'atun, ada 4 macam min hisoli, dari perkara-perkara yang baik, dohiruhunna, ya, yang mana dohirnya keempatnya itu fadilatun, adalah merupakan keutamaan. Dohirnya itu adalah merupakan suatu keutamaan, ya, ay khairun kasirun, yaitu kebaikan yang banyak. Wa batinuhunna, dan batinnya, dalam-dalamnya 4 perkara tersebut, faridatun, adalah merupakan suatu kewajiban. Jadi tampak dari luarnya adalah merupakan suatu fadilah, keutamaan, tapi dalam-dalamnya adalah merupakan suatu kewajiban. Ay wajibatun, yakni yang wajib. Apa tuh yang perkara tersebut? Yang pertama adalah mukhalatatul sholihina. Yang pertama adalah bergaulnya dengan orang-orang yang soleh. Ini bergaul dengan orang-orang yang soleh itu merupakan tampak dari luarnya adalah apa? Keutamaan. Kita nih kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, para ulama, ya kan, ahli ibadah, itu tampak kelihatannya adalah merupakan suatu fadilah, keutamaan. Zahirnya itu adalah keutamaan. Aiqaimina bihubbil ibad, yakni orang-orang yang menjalankan kepada hak-hak hamba Allah. Jadi yang sebutnya solihin itu adalah orang-orang yang mendengarkan atau menjalankan hak-haknya hamba Allah. Muhalaqatut solihina, bercampur atau bergaul dengan orang-orang soleh, fadilatun, adalah merupakan keutamaan. Wa tida'u bihim, dan mengikuti jejak langkah mereka itu, ya, fi af'alihim, di dalam perbuatan-perbuatan mereka, as-solihati, yang soleh, faridatun, adalah merupakan wajib. Kumpulnya utama, fadilah. Ini keutamaan, keistimewaan, fadilah itu istimewa. Ya, disebut fadilah itu istimewa. Jadi kumpulnya kita dengan orang-orang soleh, para ulama, ahli ibadah, itu adalah merupakan keistimewaan. Sedangkan mengikuti jejak langkah mereka adalah kewajiban. Wajib kita ngikutin jejak langkah mereka, para ulama-ulama soleh, ya kan? Terlebih kita sebagai
Ahlus sunnah wal jamaah berpatokan kepada apa? Al-Quran, hadis, ijma ulama, qiyas. Jangan kita melupakan atau menyepelekan para ulama. Wah, itu ulama juga manusia, sama kayak kita. Ngapain? Mendingan ikut aja langsung kepada Rasulullah. Lu taunya hadis Rasulullah dari siapa? Dari ulama. Emang ada orang yang langsung berguru sama Rasulullah? Ada juga aliran yang aneh lagi, nggak percaya sama sekali sama ulama, nggak percaya sama hadis Nabi juga nggak percaya. Ada itu yang namanya inkar sunnah. Ada dulu tuh, pernah saya dengar ada aliran namanya inkar sunnah. Dia hanya percaya kepada Al-Quran. Bahlul, adanya Al-Quran kenapa? Ada Nabi, itu nggak berpikir orang, nggak berpikir. Adanya Al-Quran itu karena adanya Nabi Muhammad. Dia nggak percaya sama Nabi Muhammad, betul nggak? Kan bingung, liar. Di satu sisi dia nggak percaya sama Nabi Muhammad, tapi di satu sisi dia percaya kepada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. Ada emang dia dapat wahyu langsung dari Allah, dapat Al-Quran enggak? Itu wahyunya dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dulu pernah ada yang namanya aliran inkar sunnah. Dia nggak percaya sama hadis Nabi. Nauzu. Makanya kita ngaji. Ya. Zaman sekarang juga begitu. Ada orang-orang nggak percaya kitab kuning. Kitab kuning kan karya ulama. Sembarangan. Ulama ngarang kitab ini bukan sembarangan. Belum ibadahnya luar biasa. Sampai ada ulama-ulama yang selalu dia nulis kitab, dia nggak pernah batal wudu. Disepelein. Iya, hebatnya pemikiran ulama. Bahkan ratib yang sering kita baca itu Ratibul Haddad, pengarangnya siapa? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau dari masa kecilnya udah buta, nggak melihat, tapi beliau luar biasa, diberi keistimewaan oleh Allah. Beliau bisa ngarang berpuluh-puluh kitab, padahal matanya nggak melihat. Luar biasa tuh ulama, jangan disepelein. Lu hadis aja baru 3 biji, apa nyepelin ulama? Ya kan? Hati-hati. Nih, kita mengikuti jejak para ulama, para orang-orang soleh adalah merupakan keparduan, kewajiban. Wa tilawatul Quran, dan yang kedua membaca Al-Quran itu fadilah, merupakan keutamaan, keistimewaan. Kita baca Al-Quran itu istimewa wal amalu bihi, dan mengamalkannya Al-Quran itu ya bima fil Quran, yaitu dengan isinya Al-Quran minal awamiri, daripada perintah-perintah Allah, wa nawahi, dan larangan-larangan Allah. Faridatun, adalah merupakan kewajiban. Bacanya adalah keutamaan. Kita baca Al-Quran dapat keutamaan, dan mengamalkannya adalah kewajiban. Jadi ketika kita baca Al-Quran dapat fadilah, kita amalkan, itu adalah kewajiban. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar kita baca. Kenapa? Karena mengamalkannya adalah kewajiban. Baca itu cuma apa? Fadilah doang, keutamaan doang. Berarti kalau kita cuma baca doang, cuma dapat keutamaan doang, kita belum mengerjakan kewajiban kita. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah mengamalkan isi Al-Quran. Wajiratul kuburi, dan yang ketiga, ziarah ke kuburan itu kuburi solihina, yakni kuburan orang-orang soleh, ya. Fadilatun, adalah keutamaan. Tuh, ternyata kita ziarah ke makam-makam wali, makam-makam para ulama, bukan bid'ah, musyrik. Dibilang kita mau ibadah sama kuburan katanya. Ini ziarah kubur kepada orang-orang soleh itu adalah fadilatun, suatu keutamaan, keunggulan. Wal istidadu laha, dan sedangkan mempersiapkan diri kita mencari bekal, ya, laha, untuk
masuk ke dalam kuburan itu, ya, tahayyu'u liduhulil kubri, yaitu bersiap-siap untuk masuk ke dalam kubur bifi'lil amali sholihat, dengan mengerjakan amal-amal soleh. Faridatun adalah kewajiban. Ziarah kubur itu keutamaan. Ya, ziarah kubur kepada orang-orang soleh itu adalah keutamaan. Sedangkan mempersiapkan diri untuk kita masuk ke dalam kubur adalah kewajiban. Karena kita semua adalah akan mati. Kalau mati pasti masuk kubur. Ya, ke alam kubur, ke alam barzah. Adapun matinya mau bagaimana, tetap dia akan masuk ke dalam ke alam kubur, ke alam barzah. Mau orangnya tenggelam kagak ketemu, tetap ya dikumpulkan di alam kubur, yaitu alam barzah. Kalau nggak ketemu nih, dia mau nggak ke alam kubur, tetap ke alam kubur kalau matinya. Ya, kayak kemarin anaknya Pak Ridwan Kamil, kalau nggak ketemu tuh, tetap dia ke alam kubur, ke alam barzah kembalinya. Ya kan? Iya. Orangnya nih kebakar, angus, gosong, kagak ketemu jadi abu, tetap dia masuk ke alam kubur. Maka ketika kita ziarah itu bukan kita nyembah kuburan, bukan minta ke kuburan, kita apa? Ambil pelajaran. Datang ke makam wali, ya Allah, ternyata orang-orang soleh. Jangankan masih hidup, udah meninggal juga orang masih ziarah. Gitu tuh, jadi pelajaran buat kita. Tuh hebatnya orang-orang soleh itu begitu. Jangankan dia masih hidup, udah wafat aja dia masih diziarahi. Kembali kalau kita bisa nggak seperti beliau dijari, kembali lagi ke diri kita. Maka kata Rasulullah, kafa bil mauti idzatan, cukup dengan kematian menjadikan nasihat buat kita. Jadi ketika kita lihat kuburan itu menjadikan nasihat buat kita. Kita juga pasti begitu dikubur. Ya, kita juga pasti dikubur. Mau sehebat apa pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita, mati mah tetap dikubur. Harta kita banyak, ketika kita ziarah, ya Allah, kita tahu nih orang hartanya banyak, orang kaya, ketika meninggal ternyata hartanya nggak dibawa. Suami istrinya meninggal, ya kan? Nangis paling sebentar doang dikawin lagi. Sebaliknya, istri suaminya meninggal, sebentar doang kawin lagi. Ya. Nah, itu jadi ziarah kubur itu adalah fadilah, keutamaan. Sedangkan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kubur adalah kewajiban. Apa sih bekal kita? Bekal kita adalah ketakwaan kita. Karena jelas di dalam Al-Quran, fatajawwadu wa inna khairul jadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal yang paling utama adalah takwa. Bekal kita itu takwa udah. Takwa apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Udah itu aja. Wa ziyaratul kuburi, dan ziarah kuburan itu imma li mujaradati tadzakuril maut. Adapun ya ziarah kubur itu hanya karena untuk mengingat kematian, wal akhirati, dan akhirat. Fatakunu bi ru'yatil kubur, maka adalah ziarah kubur itu ya dengan melihat kuburan, min ghairi ma'rifati ashabiha, tanpa melihat siapa yang ada di dalam kubur.
walau kuburul kafirina, walaupun itu adalah kuburan orang-orang kafir. Jadi ketika kita melihat kuburan itu jadi pelajaran buat kita. Walaupun yang kita lihat itu kuburan orang kafir. Aulil nahwi du'ain, atau ziarah kita itu karena seumpama berdoa. Patusannu, maka disunatkan itu ziarah likuli muslimin, bagi setiap orang Islam. Jadi kalau tujuannya kita cuma melihat buat kita ambil pelajaran, boleh-boleh aja lihat kuburan orang kafir juga, ya, lihat orang kafir juga. Tapi kalau kita niatnya ziarah itu untuk berdoa, mendoakan ahli kubur, maka hukumnya sunnah. Auli tabarruki, atau kita ziarah itu niatnya untuk ngalap berkah. Nih ada nih Syekh Nawawi, ya, beliau mengatakan bahwa ziarah kubur untuk ngalap berkah itu patusan, maka disunatkan di ahlil khair, ya, bagi orang-orang yang ahlil khair, ahli kebaikan. Jadi kalau kita ngalap berkah kepada orang-orang soleh, para ulama, para waliullah, sunnah. Patusan maka disunatkan. Auli ada'i haqqin, atau tujuannya kita ziarah kubur itu untuk menunaikan hak kasodikin, seperti kuburannya sahabat kita, teman kita, awaladin, atau kuburan bapak kita, awalidin, ya, walid, atau kuburan orang tua kita. Itu sunnah. Wa iyadatul marid, dan yang keempat atau yang ketiga? Ya, yang keempat, wa iyadatul marid, dan yang keempat adalah menjenguk orang yang sakit. Fadilatun, adalah merupakan keutamaan. Wa iyadatul marid, dan menengok orang sakit itu fadilatun, adalah fadilah, keutamaan. Ya, ada tetangga kita sakit, tengokin. Jangan lihat siapa dia, jangan lihat sukunya apa, ya, agamanya apa, nggak apa-apa. Ada tetangga kita non muslim sakit, tengokin. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah Islam rahmatan lil alamin. Dan begitu, yang namanya Islam rahmatan, bukan maksiat kita diamin, biarin aja dia mau maksiat juga, kita itu masalah. Namanya Islam rahmatan lil alamin bukan begitu. Kalau ada orang sakit, walaupun orang non muslim, kita bantu, kita tolong, kita tengokin, itu namanya Islam rahmatan lil alamin. Itu yang begitu. Bukan orang maksiat kita biarin, orang menghina agama kita biarin, bukan. Yang namanya Islam rahmatan lil alamin seperti Rasulullah. Ketika Rasulullah setiap hari mau ke masjid, ada orang Yahudi diludahin Rasulullah. Oh, bayangin, kita masih boro-boro diludahin, dikatain aja, udah ngambek, balik bawa golok. Ya. Rasulullah mah diludahin. Rasulullah mau ke masjid, mau berjamaah di masjid, diludahin orang-orang Yahudi. Suatu hari ketika Rasulullah lewat, nggak ada yang ngeludahin. Ya, Rasulullah bertanya-tanya sama sahabatnya, sahabat, tahu nggak si si Yahudi itu? Kenapa ya Rasulullah? Tumen-tumen hari ini nggak ngeludahin saya. Dia sakit ya Rasul. Oh, dia sakit, kata Rasulullah. Akhirnya ketika Rasulullah selesai sholat berjamaah di masjid, beliau pulang bawa nyari kurma, ya, beliau nengokin. Jadi sunnahnya tuh begitu, nengokin orang sakit, bawa babe, ya, diroke, ya kan, salak setke, apa-apa, ya, bawa. Ya, jangan kita menengokin orang sakit ditanya apa yang mau rasain. Kata orang sakit, kagak ada yang dirasain, orang kagak bawa apa-apa. Coba kalau bawa jeruk, ada rasa asem-asem kali gue rasain, gitu. Kata orang sakitnya begitu. Ya, tengokin tuh seperti Rasulullah begitu. Maka dengan luar biasanya akhlak Rasulullah, ini Yahudi yang setiap kali meludahi Rasulullah karena kebenciannya kepada Rasulullah,
Seketika itu dia masuk Islam. Kenapa? Karena dari sekian banyak teman-temannya dia yang Yahudi, ya, enggak ada satupun yang nengokin dia. Justru yang setiap hari yang dia ludahin Rasulullah yang paling pertama datang menengokin dia. Tuh. Dengan akhlaknya seperti itu Yahudi masuk Islam. Yahudi masuk Islam. Tuh. Jadi nengokin orang sakit itu adalah merupakan keutamaan. Siapapun tetangga kita, kalau kita ya mampu bantu. Nggak usah pandang siapa dia, sukunya apa, agamanya apa, bantu. Itu adalah menunjukkan kita Islam rahmatan lil alamin. Wa tikhadu wasiyati, dan membuat wasiat itu faridatun adalah wajib. Kita mau meninggal nih, ya, udah mau mati, udah ya, udah bikin wasiat. Wasiatnya apa baik? Ya, wasiat kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena Rasulullah pun ketika hendak wafatnya boleh pun berwasiat. Rasulullah juga berwasiat. Nah, jadi wasiat kita kepada keluarga kita adalah merupakan kewajiban. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahrumu, orang yang terhalang itu adalah man hurimal wasiyata, adalah orang yang terhalang dari wasiat. Al-mahrumu minas sawabi, yaitu orang yang terhalang daripada pahala, wal khairi, dan kebaikan, ya, wal khairil adimi, dan kebaikan yang besar. Man muni'a minal wasiyati, yaitu orang yang terhalang daripada wasiat. Rawahu Ibnu Majah, ini hadis riwayat Imam Majah, ya, an Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang meninggal dunia ala wasiatin, meninggalkan wasiat, mata, maka dia mati ala sabilin, atas perjalanan yang benar, wasunatin, dan perjalanan sunnah, watuqwa, dan perjalanan takwa, wasahadatin, dan sahadah, wa mata, dan dia mati maghfuran lahu, ya, dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Jadi kita berwasiat, wasiat kepada keluarga kita, kumpulin anak-anak kita, ya, pada kumpul, bapak kayak udah gak kuat lagi, dia sakit, ya kan, gitu. Bapak udah gak kuat lagi, sakit. Itu rokok yang pinggir jalan jangan dijual. Emang kenapa, Pak? Itu punya orang. Ya. Ya, punya orang. Nah, itu wasiat, ya. Tapi jangan wasiat, ya, ketika harta diwasiatkan untuk dikasih ke orang, semuanya nggak boleh. Anaknya nggak dikasih, nggak boleh. Jadi nggak boleh lebih daripada sepertiga dari hartanya untuk dikasih ke orang lain. Walaupun wasiat nggak bisa. Ya, wasiatnya nggak diterima. Wal maqalatu asiratu, dan maqalah yang ke-10, an Ali radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Ya. Kenapa Sayyidina Ali dinamai dengan karamallahu wajhah? Kalau yang lain kan sahabat radhiyallahu anhu, tapi Sayyidina Ali ada tambahannya karamallahu wajhah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali dari semenjak kecil sampai beliau wafat nggak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi orang lain. Beda sama kita dulu waktu kecil mandi di sungai, main ukur-ukuran sama teman kita. Sayyidina Ali mah jangankan lihat punya orang, punya diri sendiri aja nggak pernah lihat. Maka dikatakan, ya, beliau itu karamallahu wajhah. Wa karamallahu wajhah itu Allah memuliakan wajahnya, wajah Sayyidina Ali. Annahu, bahwasanya Sayyidina itu qala berkata, man istaqo, barang siapa yang merindukan, istaqo, merindukan ilal jannati, ya,
ke surga, saro'a ilal khairat, maka ia pun bergesa-gesa untuk beramal kebaikan. Ai asra'a dhahaba ilaiha, yaitu bersegera ya pergi menuju kepada amal kebaikan. Jadi kata Sayyidina Ali, barang siapa yang rindu terhadap surga, maka dia akan segera melaksanakan kebaikan. Jangan cuma kita di bibir doang. Ditanya pengen masuk surga, pengen. Siapa yang pengen surga? Saya, gitu kan. Tapi ibadah kendor, berarti bohong. Karena kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa yang merindukan surga, maka dia akan segera melaksanakan kebaikan. Kalau semua pasti ditanya apa pengen masuk surga. Jangankan orang yang rajin ke masjid, tukang mabok aja kalau ditanya, lu mau masuk surga? Iyalah, gua pengen masuk surga sambil mabok. Orang mabok aja ditanya pasti pengen masuk surga. Tapi bukan saja sekedar diucapkan di bibir saja. Buktikan kerinduan kita pengen masuk surga dengan apa? Dengan segera melaksanakan amal kebaikan. Baru itu benar orang yang merindukan surga. Cuma kalau cuma di bibir doang berarti ya di bibir saja, cuma lipstik doang. Waman asfaqo, dan barang siapa yang takut, ai hadzaro, yakni takut minan nar, dari api neraka, intaha, maka ia pun berhenti anis sahawati, daripada mengikuti syahwat nafsunya. Kita nih kalau ditanya, lu takut masuk neraka enggak? Takut dong. Tapi maksiat jalan terus, berarti bohong, dia ngaku takut sama masuk neraka. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali, barang siapa yang takut dia masuk ke dalam api neraka, maka dia pun akan mencegah dirinya atau berhenti dirinya untuk berbuat maksiat, mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, berarti kita enggak takut neraka. Berani banget berarti tuh. Karena kata Sayyidina Ali, ya, orang yang takut masuk neraka berarti dia akan berhenti mengikuti hawa nafsu. Jadi nafsu itu bukan kita bunuh, ya, tapi nafsu itu harus kita kalahkan. Maka berpuasa di bulan Ramadan itu adalah untuk mengalahkan hawa, bukan mematikan hawa nafsu. Lah kalau nafsu kita dimatiin, sama aja kayak penghuni tanah kusir. Udah mati orang, kagak nafsu. Bener gak? Iya. Jadi nafsu itu dikalahkan. Kenapa? Karena sifat aslinya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'amaratun bisu, kata Allah, firman Allah di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Ai imtina'a an ittiba'i harakati nafsi, yakni dia akan menahan diri daripada mengikuti gerak-geriknya hawa nafsu. Wa man tayaqqada, dan barang siapa yang yakin bil mauti, dengan kematian, in hadamat, maka rusaklah alaihi, kepadanya, alladatu, berbagai macam rasa enak. Jadi kalau kita benar-benar yakin terhadap kematian, ya, maka dia nggak akan merasakan kenikmatan dunia, karena yang dipikirkan kematian. Makan ini nggak enak, makan itu nggak enak nih. Kalau kita yakin kepada kematian, maka akan rusak, ya, kepadanya berbagai macam rasa enak. Ai bidali, yaitu dengan dal, ya, al-muhmalati, ya, yang tidak dititik, ai paniyat, ya, yakni rusak. Ai bidali, atau dengan dal al-mujamati, ya, yang ada titiknya, ai in qata'at. Jadi in hadamat atau in hazamat bisa aja, boleh aja. Kalau umpamanya pakai in hazamat, artinya itu pakai titik, artinya apa? Akan putus. Artinya putus.
Tapi kalau in hadamat pakai dal, maka itu artinya apa? Rusak. Jadi in hadamat itu bisa in hadamat atau in hadamat. Ya, ada dua. Kalau kau pakai dal artinya rusak. Tapi kalau pakai titik za artinya apa? Putus. Jadi akan rusak seluruh rasa kenikmatan dia. Waman arafa dunya, dan barang siapa yang mengetahui pada hakikatnya dunia, bi annaha, karena sesungguhnya dunia itu darul mihan, adalah tempatnya berbagai macam ujian, wal kadurati, dan berbagai macam kekotoran, hanat, maka menjadi lunak alaihi, kepadanya al musibah, itu berbagai macam musibah. Jadi kalau kita tahu hakikatnya dunia adalah fana, sementara, maka ketika kita dapat maksiat, enggak berat banget, buat kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu hakikatnya dunia itu adalah fana, rusak, sementara. Ya, cuma fata morgana, cuma kita persinggahan doang di dunia ini. Maka ketika bini kita yang kita cintai umpamanya meninggal dunia, kita enggak begitu luar biasa ininya. Kenapa? Karena kita yakin, kenapa? Ini adalah dunia. Ketika kita asalnya kaya raya, harta banyak, suatu ketika jatuh bangkrut, habis semua harta kita, enggak menjadikan dia putus asa, enggak menjadikan dia sedih, enggak menjadikan dia bersuujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dunia itu adalah sementara. Jadi kalau kita sudah tahu, kenal akan hakikatnya dunia, jadi biasa-biasa aja kalau kita dapat musibah, Pak. Enggak jadi stres. Orang nyalon jadi caleg, udah banyak keluar duit, akhirnya kagak kepilih, kagak jadi, stres. Gila, bener gak? Apa yang ada? Caleg kagak kepilih, nyumbang karpetnya diambil lagi dari masjid. Ada juga yang gitu tuh. Ada gak? Ada. Kenapa? Karena dia nggak mengenal hakikat dunia itu bagaimana. Coba kalau kita kenal hakikat dunia, biasa-biasa aja, Pak. Ya, putus cinta umpamanya sama janda, biasa-biasa aja, Pak. Cari lagi. Iya. Iya kan? Kenapa? Dunia cuma sementara. Yang kekal apa? Akhirat. Jadi hanat alaihi musibah, maka akan jadi ringan bagi dia berbagai macam musibah. Ailanat, yakni lunak alaihi, kepadanya sadaidun nazilati, musibah-musibah yang berat yang menimpa kepadanya. Jadi kita harus tahu, kenal apa hakikat dunia itu. Dunia itu sementara. Dunia itu cuma apa? Fata morgana. Dunia itu cuma apa? Tipuan. Kenapa? Karena Rasulullah, ya di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, ad-dunya gororun wa antum magurun. Dunia itu penipu dan kita yang ditipu. Itu kata Rasulullah. Dunia itu penipu dan kita yang ditipu. Maka biasa-biasa aja kita mencari dunia. Jangan kita pelit-pelit. Dunia ini ya cuma apa? Titipan. Tahu nggak? Ketika kita dititipi dunia, jangan kita jadi sombong. Maka kata almarhum kita Kiai Jainuddin Anjir, contoh tukang parkir, mobil masuk banyak, mobil bagus-bagus, dia kata sombong, kagak pentang peteng-teng. Benar nggak? Kenapa? Karena ini dia merasa titipan. Mobil habis, kagak sedih. Ada nggak tukang parkir mobil habis dia sedih sesegukan? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena dia yakin itu adalah cuma titipan, diambil sama yang punya. Nah, itu seperti itulah rumusnya dunia. Biasa-biasa aja, luar biasa itu contoh. Kalau aja cewek cakep, titipan, numpang doang. Jadi rumus dunia kita harus tahu bahwa dunia itu cuma sementara, dianggap biasa-biasa aja. Nggak usah jadi faktor utama, nggak usah. Ya. Wal maqalatu hadiyata asyarata, dan maqalah yang ke-11
insya Allah minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, makanya Nashahul Ibad itu adalah kitab tasawuf, mengobati hati, bengkel hati tasawuf. Ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit hati kita jadi lunak. Amin. Makanya punya dunia kagak pelit-pelit. Amin. Ada guru lagi bangun, lagi bangun tuh, semen, begitu. Nah, beloknya ke situ katanya nih Ustaz. Ini mah nyontoin doang. Maka kan tadi Sayyidina Utsman merasakan lezatnya ibadah itu karena dia apa? Tadi apa tadi? Iya. Kalau kita belum bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, baik yang ringan maupun yang berat, berarti kita belum merasakan lezatnya ibadah. Tapi kalau kita udah bisa melaksanakan baik yang ringan maupun yang berat, maka kita berarti sudah merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang sedang usaha dilancarkan usahanya. Ya mudah-mudahan yang sedang kerja dimudahkan kerjaannya, disayang sama bosnya. Amin. Ya mudah-mudahan semua jamaah ya Masjid Jami Al-Ikhlas, baik yang sudah rajin maupun yang belum bisa ikut, ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin. Mudah-mudahan bisa ya bergabung dengan kita untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah.